Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa sama-sama duduk kembali belajar dari kitab Al-Usulus Salasah dan syarahnya, dan kita sudah memasuki pada poin yang ketiga, yaitu tiga keyakinan terhadap Allah. Pada poin yang ketiga, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yang artinya, ketiga, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala, berkasih sayang, berloyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ia adalah kerabat dekatnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang artinya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Ya, perkara yang ketiga ini, ikhwati fillah, yaitu berkaitan dengan al-wala wal bara, ya, yaitu berloyalitas dan berlepas diri. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, as-salisatu, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahum walatu man hada Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Bahwasanya tidak, ya, bahwasanya orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh baginya berloyalitas. Ya, tidak boleh baginya berloyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah kerabatnya yang terdekat. Ya. Ini berkaitan dengan al-wala dan bara, yaitu loyalitas dan berlepas diri. La yajuzu liman fa'ala dzalik,
mualatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, tidak boleh bagi orang yang melakukan itu. Artinya yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya berloyalitas, berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun itu adalah kerabatnya yang terdekat. Hadhihi mas'alatul wala'i wal bara'i wa hiya tabi'atun litauhid. Ya, ini adalah permasalahan al-wala dan bara, berloyalitas dan berlepas diri. Dan dia al-wala dan bara, permasalahan ini adalah mengikuti tauhid. Ya, mengikuti tauhid. Min huquqi tauhidi al-wala'u li awliya'illahi wal bara'u min a'da'illah. Termasuk hak-hak tauhid itu berloyalitas kepada wali-wali Allah dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Wal muwalatu wal wala'u bima'nan wahidin. Ya, makna al-muwalah dan wala itu maknanya satu, yaitu berloyalitas. Wal wala'u yuradu bi al-mahabbatu bil qalb. Ya, loyalitas itu yang dimaksud adalah mencintai atau kecintaan hati. Wa yuradu bihi al-munasaratu wal muawanatu, dan yang dimaksud dengan wala berloyalitas adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu. Wa yuradu bihil irsu, dan yang dimaksud juga loyalitas di situ adalah saling mewarisi. Wal aqlu fid diyat, juga yang dimaksud dengan wala yaitu berloyalitas adalah saling menanggung, ya, saling menanggung pembayaran diat. Ya, pembayaran diat. Apabila seorang muslim, diat ini dibayar apabila seorang muslim yang membunuh misalnya muslim yang lain tapi tidak disengaja. Ini eh, pembunuhan karena ya tidak disengaja. Maka seorang muslim yang membunuh ini karena tidak sengaja membunuh muslim yang lain, ikhwati fillah, nah, maka dia tidak dikisos dihukum bunuh lagi, tidak, karena dia tidak sengaja. Tapi dia diwajibkan bayar diat. Ya, diatnya itu 100 onta, membayar 100 onta kepada ya keluarga korban. Maka terjadi ya saling tolong menolong antara kerabat yang muslim yang lainnya ikut membantunya untuk membayar diat tersebut. Nah, ini. Jadi di antara makna loyalitas ya saling menanggung diat tersebut. Juga saling mewarisi. Ya, saling mewarisi itu terjadi antara ya muslim dengan muslim yang lainnya yang memiliki hubungan darah sebagiannya, ya. Kalau ya satunya kafir, ya keluarganya kafir, maka tidak terjadi waris mewarisi. Inilah beberapa makna ya loyalitas. Kemudian berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, fal muslimu yuwali awliya Allahi bima'na annahu yahsuru mahabbatahu ala awliya illahi wa yunasiruhum. Fal muslimu yakunu ma'al muslimina ba'duhum awla bi ba'din. Maka seorang muslim itu berloyalitas kepada wali-wali Allah. Ya, maknanya bahwasanya dia membatasi kecintaannya hanya kepada wali-wali Allah saja, menolong mereka. Maka muslim bersama muslim-muslim yang lainnya, ya, sebagian mereka itu lebih berhak dengan sebagian yang lainnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, sebagian mereka itu lebih berhak dengan sebagian yang lainnya yang menurut kitabullah. Fata'aqulu fi diyatil khata'i yakunu bainal muslimin. Maka saling menanggung pembayaran diat karena
pembunuhan yang tidak disengaja, ya, maka ini terjadi di antara kaum muslimin. Wa huwa ma yusamma bitakaful. Ya, ini yang dinamakan dengan solidaritas. Kullu hadza yadkhulu fil wala. Semua ini, semua makna ini itu masuk ke dalam al-wala, loyalitas. Fala yakunul wala'u baina muslimin wa kafirin. Maka tidak terjadi loyalitas ini antara seorang muslim dengan orang kafir. Jadi loyalitas itu hanya terjadi sesama muslim saja, ikhwati fillah. Sedangkan dengan orang kafir itu ada permusuhan. Ya, tidak ada loyalitas sama sekali. Kullu hadza yadkhulu wal mahabbatu wan nusratu wal mirathu wal aqlu wa wilayatun nikahi wa wilayatul qada'i la Ya, ana ulang lagi. Khotifillah, ya, kecintaan, pertolongan, kemudian saling mewarisi, saling membayar, ya, diat, menanggung pembayaran diat, dan juga wali nikah, kemudian wali dalam permasalahan qada, ya, dan selain hal itu, maka itu terjadi antara, ya, itu tidak akan terjadi antara muslim dan kafir. Ya, maka ayah yang kafir itu tidak boleh menikahkan anaknya yang perempuan yang muslimah. Ya, jadi ini hanya terjadi pada kaum muslimin. Wa inna ma yakunu hadza bainal muslimin, dan ini terjadi hanya pada kaum muslimin saja. Berdasarkan firman Allah taala, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir, ya, untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Hakadha yajibu an yatamayyazal mu'minuna 'anil kuffar. Ya, demikianlah wajib, ya, kaum mukminin itu berbeda dengan orang-orang kufar. Fala yajuzu liman wahadallaha wa ata'ar rasula mualatu man hadallah. Tidak boleh bagi orang yang mentauhidkan Allah dan mentaati Rasul untuk berloyalitas kepada orang yang menentang Allah. Ya, jadi orang yang, ya, kalau kita mengaku mentauhidkan Allah dan mentaati Rasul, ya, tidak boleh kita berloyalitas mencintai orang-orang kafir, tidak boleh. Tidak boleh menolong orang-orang kafir. Yang ada dalam hati kita kepada orang kafir adalah permusuhan, ya, kebencian kepada mereka. Tidak boleh sedikit pun ada rasa cinta kepada mereka walaupun itu kerabat sendiri. Ya. Kemudian kata Syekh Saleh Al Fauzan, wal muhadatu ma'naha an yakuna al insanu fi janibin wallahu wa rasuluhu wal mu'minuna fi janibin. Ya, al muhadah, penentangan, yaitu seseorang di salah satu sisi, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman di sisi yang lain. Wa yakunul muhadu fi janibil kufari hadhihi hiya al muhadah. Maka orang yang menentang itu ada di sisi bersama orang-orang kafir. Ya, inilah yang dinamakan al muhadah, penentangan. Qauluhu, dan perkataannya, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walau kana aqraba qarib, walaupun itu kerabat sendiri, nasaban, ya, dari sisi nasab. Idza kana qaribuka muhadan lillahi wa rasulihi fayajibu 'alaika muhadatuhu wa muqata'atuhu. Ya, apabila kerabatmu menentang Allah dan menentang Rasulnya, wajib bagimu untuk menentangnya dan memutus hubungan dengannya. Ya, wajib bagi kita terhadap musuh-musuh Allah itu
walaupun dia kerabat sendiri, ya wajib bagi kita untuk menentang mereka dan juga untuk memutus hubungan dengan mereka. Wa man kana waliyan lillahi wa rasulihi wajaba 'alaika an tuhibbahu wa tuwaliyahu walau kana ba'idan minan nasabi anka. Dan barang siapa yang dia adalah wali Allah dan Rasulnya, wajib bagimu untuk mencintainya dan berloyalitas kepadanya walaupun dia adalah orang yang jauh dari nasabnya. Ya, orang yang jauh darimu dalam perkara nasab. Ya, jadi kecintaan dan loyalitas kita karena Allah Ta'ala, bukan karena nasab. Kalau dia mencintai Allah, kita cintai, ya, dan kita berloyalitas kepadanya. Tetapi kalau dia adalah musuh Allah, yang menentang Allah dan Rasulnya, maka kita pun memusuhinya, ya, memusuhi orang tersebut, dan juga tidak berloyalitas kepadanya, benci terhadapnya, ya, dengan hati. Jadi orang yang menjadi wali Allah dan Rasulnya, ya, maka kita wajib mencintainya dan berloyalitas kepadanya walaupun dia jauh dari kita, ya, dari segi nasabnya, walau kana ajamian au aswada au abyadha au ahmara yajibu alaika an tuwaliyahu. Walaupun dia itu adalah ajami, ya, orang asing atau orang non Arab, berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, wajib bagimu untuk berloyalitas kepadanya wa antuhibbahu dan mencintainya. Sawaun kana min baladika au min aqsa syarqi au min aqsal gharbi. Ya, sama saja dia itu dari negerimu sendiri atau dia dari ujung negeri, ya, timur atau ujung negeri barat. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, ya, baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, sebagian mereka itu adalah menjadi penolong bagi yang lainnya. Ay bainahum al-mahabbatu wa tanasaru wa ta'awanu. Maksudnya adalah di antara mereka orang-orang yang beriman itu, ya, tanpa memandang itu nasab, ya, keturunan atau, ya, ada hubungan kekerabatan dengan kita, tapi dia orang beriman, maka di antara mereka ada kecintaan, saling menolong, saling membantu. Wa bainahum al-ulfatu hadza bainal mu'minin, dan di antara mereka ada kasih sayang. Ya, ini terjadi antara kaum mukminin saja. Kemudian qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la tajidu, ya, engkau tidak dapati. Ini khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khitab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah la yaqau hadza wa la yakunu mawjudan abadan an yakuna mu'minun an yakuna mu'minun billahi wa rasuluhu yuhibbul kufar. Ya, tidak akan terjadi dan tidak akan ada, kata Syekh Shalih Al Fauzan, tidak akan terjadi dan tidak pernah ada selamanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dia juga mencintai orang kafir. Ini tidak akan terjadi dan tidak ada. Fa in ahabbahum fa innahu laisa bimu'minin walau kana yadda'i dzalik. Seandainya dia itu mencintai, dia mengaku orang yang beriman tapi mencintai orang-orang kufar, maka pada hakikatnya dia bukan orang yang beriman walaupun dia, ya, mengklaim hal itu. Ya, ini perkataan Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala. Kemudian fahada la yumkinu abadan an yuhibbal kufar. Dan ini tidak mungkin selamanya, ya, dia itu mencintai orang kufar. Yaqulu, dia mengatakan ana uhibbullaha wa rasulah. Ya, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Di qauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, surat Al-Mumtahanah ayat 1. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, ya, penolong-penolong,
yang kalian sampaikan kepada mereka berita Muhammad karena kasih sayang. Ya, jadi kita tidak boleh menjadikan musuh Allah dan musuh kaum muslimin untuk menjadi wali, mencintai mereka, menolong mereka, tidak boleh. Ya. Sampai firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, sungguh bagi kalian ada tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari berhala yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kalian, kami kufur kepada kalian, dan nampak antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Lihat di sini dalam ayat ini, Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim itu berlepas diri kepada kaumnya. Ya, tidak berloyalitas, tidak mencintai mereka, tidak berkasih sayang dengan mereka. Bahkan Ibrahim dengan ayahnya dalam ayat selanjutnya, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Ya, firman Allah Ta'ala, tidaklah istighfarnya Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim, tidaklah permohonan ampunnya Ibrahim untuk ayahnya, kecuali suatu janji yang dijanjikan oleh Ibrahim kepada ayahnya. Akan tapi ketika nampak baginya bahwasanya ayahnya itu musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahim ala awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Hadi millatu Ibrahim tabarra'a min abihi. Inilah agama Nabi Ibrahim, dia berlepas diri dari ayahnya sendiri. Ya. Aqrabin nasi ilaihi lamma tabayyana lahu annahu aduwullahi. Ya, ini agama Ibrahim, dia berlepas diri dari ayahnya, padahal ayahnya itu adalah manusia yang paling dekat dengan Ibrahim alaihissalam. Akan tapi ketika nampak baginya bahwasanya dia musuh Allah, ya, dia berlepas diri. Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya ketika nampak bahwasanya ayahnya itu musuh Allah. Kemudian wadallatil ayatu aidan ala anna mahabbatal kafiri tatanafa ma'al imani billahi wal yawmil akhir imma ma'a aslihi au ma'a kamalihi. Ayat ini menunjukkan, ya, juga ayat ini menunjukkan bahwasanya mencintai orang kafir, perhatikan, mencintai orang kafir itu bertentangan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya, karena disebutkan la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa duna man hadallahu wa rasulah. Ya. Jadi mencintai orang kafir itu bertentangan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Baik bertentangan, ya, bersama pokok keimanan atau kesempurnaan keimanan. Lakin in kanat mahabbatuhum ma'ha ta'yidun limadhhabihim wa kufrihim fahadha khurujun anil Islam. Akan tapi apabila kecintaan, ya, kepada mereka orang-orang kafir itu disertai, ya, dengan menguatkan atau menolong madhab mereka dan kekufuran mereka, maka ini keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Ya, jangan pernah kita membela orang kafir, membela madhab mereka, membela kekufuran mereka. Khawatir, ya, kita keluar dari Islam. Naudzubillah. Amma in kana mujarrada mahabbatin amma in kana mujarrada mahabbatin min ghairi munasarat
min ghairi munasaratin lahum fahadha yu'tabaru munqisan lil imani wa fisqan wa mud'ifan lil iman. Adapun sekedar mencintai saja, mencintai orang kafir tapi tidak menolong mereka. Ya, mencintai orang kafir, ada rasa cinta dalam hati ya kepada orang kafir tapi tidak menolong mereka, maka ini ya mengurangi keimanan dan ini termasuk perbuatan fasik serta dapat melemahkan keimanan. Qila inna hadhil ayata nazalat fi Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu lamma qatala abahu yawma Badrin. Ya, dikatakan bahwasanya ayat ini ya turun tentang seorang sahabat namanya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu ketika Abu Ubaidah membunuh ayahnya di perang Badar. Ya, jadi seorang anak membunuh ayahnya di perang Badar. Kenapa? Li'anna abahu kana 'alal kufri, karena bapaknya ini berada di atas kekufuran. Wa kana yuridu an yaqtula ibnahu Aba Ubaidah. Dan ayahnya ini ketika di perang Badar ingin sekali yang membunuh anaknya sendiri yaitu Aba Ubaidah. Faqatalahu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu membunuh ayahnya tersebut di perang Badar. Li'annahu adullahi wa lam yamna'hu annahu abuhu. Ya, jadi Abu Ubaidah membunuh ayahnya di perang Badar karena ayahnya ini musuh Allah dan tidak menghalangi Abu Ubaidah untuk membunuhnya karena dia itu bapaknya. Ya. Lam yamna'hu dzalika min qatlihi ghadaban lillahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak menghalangi untuk membunuh ayahnya tersebut. Ya. Hal itu tidak menghalanginya untuk membunuh ayahnya tersebut ya karena benci kepada Allah Subhanahu, karena benci karena Allah Ta'ala, ya karena kebencian karena Allah Ta'ala. Perhatikan ketika kita membenci orang-orang kafir walaupun kerabat sendiri, ini menunjukkan kebencian karena Allah, ya. Maka kita mencintai dan kita membenci harus karena Allah, ya harus karena Allah, bukan karena dia adalah selain hal itu, misalnya karena kerabat, ya karena satu kampung atau satu negeri atau satu tempat kerja, kita membenci dan mencintai karena Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika. Ya, ulaika di sini ay alladzina yabta'iduna an mahabbati wa mawaddati man hadallaha wa rasulah. Ya, mereka itu maksudnya adalah orang-orang yang jauh dari mencintai, berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Qauluhu ta'ala kataba fi qulubihimul iman, maka bagi mereka itu Allah tetapkan, Allah tuliskan pada hati mereka keimanan. Allah tetapkan pada hati mereka keimanan, ay athbatallahu fi qulubihim wa rassakha Allahu fi qulubihimul iman. Yaitu Allah mengokohkan dalam hati mereka dan Allah menetapkan dalam hati mereka dan mengokohkan di dalam hati mereka keimanan. Jadi kalau kita ya berlepas diri dari orang-orang kafir, maka Allah kokohkan keimanan kepada kita. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah selain mengokohkan keimanan, Allah menolong mereka dengan kekuatan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, juga dia akan dimasukkan, Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah ya. Ketika kita membenci orang-orang kafir, ya tidak berloyalitas kepada orang-orang kafir, ini yang akan didapat. Allah mengokohkan keimanan, kemudian Allah menguatkan dengan kekuatan darinya, juga Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, at-ta'yid dalam lafaz ini ayyadahum, at-ta'yid maknahu at-taqwiyah, maksudnya adalah penguatan, qawwahum biruhim minhu. Allah menguatkan mereka dengan kekuatan darinya.
Sedangkan ruh itu memiliki banyak makna di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya makna ruh adalah hiya an-nafsul lati bihal hayah, yaitu jiwa yang ada kehidupan dengan sebabnya. Ini makna pertama. Ya, ruh ya itu adalah yang jiwa ini ya dengannya bisa hidup. Wa minha al-wahyu, juga ruh itu dalam Al-Qur'an maknanya wahyu. Ya. Kalau ada lafaz ruh itu di antara maknanya adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh, yaitu wahyu dari perintah kami. Ini makna kedua dari ruh. Dan makna ketiga dari ruh yang ada di dalam Al-Quran adalah Jibril alaihi salam. Bahwasanya Jibril disebut di dalam Al-Quran Ruhul Kudus dan Ar-Ruhul Amin. Ya, jadi ruh ini makna yang ketiga dalam Al-Quran adalah Jibril. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladhina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Katakanlah Muhammad, ya, Ruhul Qudus yaitu Jibril menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan hak, dengan benar, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dan juga firman Allah Ta'ala, nazala bihi ruhul amin, ya, yaitu ar-ruhul amin, Jibril turun dengan membawanya, membawa Al-Quran, membawa wahyu. Ya, maka ini makna yang ketiga. Ruh tadi disebutkan yang makna pertama adalah ya jiwa yang dengannya hidup, ya, yang jiwa kita dengannya hidup. Kemudian makna kedua dari ruh adalah wahyu, makna ketiga dari ruh adalah Jibril, ya, dalam ayat Al-Qur'an. Juga dalam ayat ini, ya, surat Al-Mujadilah, ruh di sini, ya, wa ayyadahum biruhim minhu adalah wa minha ma fi hadil ayat wahyal quwwah, ya, maknanya kekuatan, ya, yaitu kekuatan darinya, dari Allah Azza wa Jalla. Fa'iyyadahum biruhim minhu, Allah mengokohkan mereka, menguatkan mereka dengan kekuatan darinya. Ay bi quwwatin minhu subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quwwatu imanin, ya, quwwatu imanin fid dunya. Kekuatan keimanan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Wa yudkhiluhum jannat, dan di akhirat, wa yudkhiluhum jannat, dan di akhirat Allah Ta'ala memasukkan mereka ke surga-surga. Jannat ini jamak dari jannah, ya, plural dari jannah. Wal jannatu fil lughati al bustan. Jannah menurut bahasa adalah kebun. Ya, summiya jannatan li'annahu mujtanun bil asjar. Disebut dengan jannah karena dia dikelilingi atau diliputi oleh pepohonan. Mustatirun wa mughattan bil asjaril multafah. Ya, dia tersembunyi, tertutup dengan pepohonan yang rindang. Li'annal jannata dhilalun wa asjarun wa anharun wa kusurun. Karena surga itu, karena jannah itu, yaitu surga, adalah naungan, pepohonan, sungai-sungai, dan istana-istana. Wa a'laha wa saqwa arsyur rahman subhanahu wa ta'ala. Ya, yang paling tinggi atau atap surga tersebut adalah arsy Allah Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Jadi surga itu atapnya adalah arsy. Ya, surga itu atapnya arsy Ar-Rahman. Dan firman Allah Ta'ala, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Ya, orang yang berloyalitas kepada orang-orang yang beriman dan juga berlepas diri dari orang-orang kafir walaupun itu kerabat sendiri, maka mereka akan masuk surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka kekal di dalamnya, baqina fiha la yatahawwaluna anha. Mereka kekal di dalam surga tersebut dan tidak akan pindah dari surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la yabghuna anha hiwala. Ya, mereka itu tidak ingin pindah dari sana. Ya, karena penuh dengan kenikmatan, ya. Semoga kita
mendapatkan surga Allah Ta'ala di akhirat kelak. Tapi di antara mendapatkan surga menurut ayat ini adalah kita berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Berlepas diri dari orang-orang kufar walaupun itu kerabat sendiri, walaupun itu ayah-ayah kita sendiri, anak-anak kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, atau keluarga kita. Ya, berlepas diri apabila mereka masih kafir. Ya, mereka tidak ingin pindah dari surga. La yakhafuna min mautin wa la yakhafuna min ahadin yukhrijuhum wa yatruduhum. Mereka orang-orang yang sudah masuk surga itu tidak takut lagi dari kematian. Dan mereka tidak takut kepada seorang pun ya kepada seorang pun yang dapat mengeluarkan mereka dari surga atau mengusir mereka dari surga. Mereka tidak takut lagi karena tidak ada lagi yang bisa mengusir mereka. Ya, mislu ma fid dunya, seperti yang terjadi di dunia. Qad yakunul insanu fid dunya fi kusurin lakin la yaslamu minal mauti fayakhruju minhu. Wa la yaslamu minal a'da'i yatasallatuna alaihi wa yukhrijunahu al insanu fid dunya daiman khaifun. Ya, terkadang manusia di dunia ini berada di istana-istana. Lihat, terkadang manusia ini di dunia itu berada di istana-istana, tinggal di istana-istana, tapi tidak selamat dari kematian, akhirnya dia keluar dari dunia. Ya. Kemudian juga tidak selamat dari musuh-musuh yang bisa menguasai mereka, akhirnya musuh-musuh itu mengusir ya seseorang tersebut dari istananya. Maka manusia selama di dunia ya dia merasakan takut. Ya, al-insanu fid dunya daiman khaifun. Manusia ketika di dunia ini selamanya merasakan takut. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ya Allah ridha kepada mereka, Masya Allah ya. Ini yang akan didapat banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Ketika mereka ya membenci kerabat-kerabat mereka yang masih kafir, memusuhi mereka, maka Allah anugerahkan kepada mereka keridhaan darinya subhanahu wa ta'ala sebagai jazaan lahum, sebagai ya balasan bagi mereka. Jadi kalau orang membenci kerabatnya yang masih kafir, baik dia ayah, ibu, atau anak-anak, atau keluarga, atau saudara-saudara, karena Allah, maka Allah berikan anugerah keridhaan Allah kepadanya sebagai balasan bagi mereka. Ya. Kemudian kita loncat ya khotifillah. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah, jama'atullah. Wa ammal kufaru fahum hizbu syaitan. Adapun orang-orang kafir, yaitu adalah kelompok-kelompoknya syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala tentang mereka, ulaika hizbu syaitan, mereka itu adalah golongan-golongan syaitan, yaitu jamaah syaitan dan penolong syaitan. Ya, adapun orang-orang yang berlepas diri dari orang-orang kafir, mereka adalah ansarur Rabb. Ya, yaitu golongan Allah, penolong Allah. Ya, hadhil mas'alatu tata'allaqu bi'adawatil kuffari wa adami muwalatihim. Ya, la wahya la taqtadi annana nuqati'ul kuffara fil umuri wal manafi'id dunyawiyah bal yustathna min dzalika umurun. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Permasalahan ini berkaitan dengan memusuhi orang kufar dan tidak boleh loyalitas kepada orang-orang kufar. Tapi ini tidak menuntut kita untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang kufar dalam perkara-perkara dan manfaat-manfaat dunia. Ya, bukan berarti ketika kita memusuhi orang kufar sama sekali tidak bermuamalah dengan mereka. Memutus sama sekali itu tidak yang dimaksud. Ya, tidak yang dimaksud. Dikecualikan di sini adalah beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, perhatikan, ini yang pertama. Annahu ma'a bugdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uahum ila Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan kebencian kita kepada orang kufar dan permusuhan kita kepada orang kufar, wajib bagi kita untuk
mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Dakwah kepada orang-orang kufar. Ya. Bukan berarti kita meninggalkan begitu saja, tapi harus mendakwahi mereka. Yajibu an nad'uwahum ilallahi wa la natrukuhum wa naqulu haula'i a'da'ullah. Ya, haula'i a'da'ullahi wa a'da'una. Wajib bagi kita untuk mendakwahi mereka kepada Allah dan kita tidak membiarkan mereka begitu saja. Ya kita katakan, oh mereka itu musuh Allah, musuh kita. Tidak, tapi dakwahi mereka. Yajibu alaina an nad'uwahum ilallahi la'allallah an yahdiyahum. Wajib bagi kita untuk mendakwahi orang-orang kufar kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Fa in lam yastajibu fa innana nuqatilu ma'al qudrah. Apabila mereka tidak mau menerima dakwah kita, maka kita perangi mereka, tapi ingat, disertai dengan kemampuan. Ya, kalau ada kemampuan bagi kita untuk memerangi mereka, maka perangi. Ya. Fa imma an yadkhulu fil Islam wa imma an yabdulu al jizyata in kanu minal yahudi wan nasara awil majus. Ya. Baik mereka itu masuk ke dalam Islam, jika tidak mau masuk ke dalam Islam, mereka harus bayar jizyah, ya harus bayar upeti kepada kaum muslimin. Ya, apabila mereka itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi kalau ada orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, ya itu tidak mau diperangi, ya dan tidak mau masuk Islam, maka mereka harus bayar jizyah, upeti. Wahum sogirun, dan mereka itu dalam keadaan terhina, wa yakhda'una li hukmil Islam, dan mereka itu tunduk kepada hukum Islam, wa yutrakuna ala mahum alaihi. Ya, kalau mereka membayar jizyah, mereka terhina, ya mereka tunduk kepada hukum Islam, maka mereka dibiarkan ya dengan keyakinan mereka. Akan tapi lakin bisyarti daf'il jizyati wa khudu'ihim li hukmil Islam. Akan tapi dengan syarat membayar jizyah dan mereka tunduk terhadap hukum Islam. Amma in kanu ghaira kitabaini wa ghaira majusin fa fi akhdhil jizyati minhum khilafun bainal ulama. Ya, akan tapi apabila mereka itu bukan dua ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan Majusi, maka mengambil jizyah dari mereka itu ada khilaf, ada perselisihan di antara ulama. Ini yang pertama ya. Jadi walaupun kita benci kepada orang kufar, memusuhi orang kufar, ya kita wajib mendakwahi mereka. Yang kedua, yang dikecualikan, la mani'a min muhadanatil kufari indal hajah. Ya, boleh, ya tidak mengapa mengadakan perdamaian atau gencatan senjata dengan orang kafir ketika dibutuhkan. Idza tajal muslimuna limuhadanatihim likaunil muslimina la yaqdiruna ala qitalihim wa yakhsha 'alal muslimina min syarrihim wa yakhsha 'alal muslimina min syarrihim la ba'sa bil muhadanati ila an yaqwal muslimuna ala qitalihim au idza talabu al muhadanata. Ya, apabila kaum muslimin butuh ya untuk mengadakan perdamaian dengan orang kufar atau gencatan senjata dengan orang kufar karena kaum muslimin itu lemah, tidak mampu untuk memerangi mereka, atau khawatir ya keburukan akan menimpa kaum muslimin yang banyak, maka tidak mengapa ya perdamaian atau gencatan senjata itu diadakan ya sampai kaum muslimin memiliki kekuatan ya untuk memerangi mereka, atau apabila mereka orang-orang kufar itu yang meminta dari kaum muslimin perdamaian. Wa in janahu lisilmi fajnah laha. Ya, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah. Ya, jadi kalau orang-orang kufar minta perdamaian, ya kita berikan perdamaian tersebut.
Ya, perhatikan fayuhadanuna lakin laisa hudnatan daimatan innama hudnatun muaqqatatun muajjalatun ila ajalin hasaba ra'yil imamil muslimina lima fihi minal maslahah. Ya, mereka diberikan kedamaian, ya, akan tapi mereka diberikan perdamaian, akan tapi perdamaian yang tidak selamanya. Ya, bukan perdamaian yang selamanya, akan tapi perdamaian yang dibatasi oleh waktu sampai waktu tertentu sesuai dengan pendapat pemimpin kaum muslimin karena di dalamnya ada maslahat. Ya, jadi perdamaian dengan orang kufar itu tidak selamanya. Ya, perdamaian dengan orang kufar itu terbatas oleh waktu. Apabila kita memiliki kekuatan, ya, dan di situ ada maslahat, ya maka ini sesuai dengan keputusan pemimpin kaum muslimin. Ya. Jadi tidak mengapa kita mengadakan perdamaian dengan orang kufar ya ketika dibutuhkan. Ingat, ketika dibutuhkan. Ya, ketika dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, dibolehkan bagi kita untuk bermuamalah dengan orang kufar. Ya. Yang ketiga adalah la mani'a min mukafaatihim 'alal ihsani idza ahsanu lil muslimin. Ya, tidak mengapa membalas kebaikan orang-orang kufar apabila mereka berbuat baik kepada kaum muslimin. Ya, jadi kalau orang kufar berbuat baik kepada kaum muslimin, kita balas dengan kebaikan. Ini tidak mengapa. La mani'a an yukafa'u ala ihsanihim. Tidak mengapa mereka dibalas ya dengan kebaikan ya atas kebaikan mereka yang diberikan. Allah taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi orang kafir yang berbuat kebaikan kepada kita, ya kita balas kebaikan mereka. Kemudian yang keempat dibolehkan, ya kita bermuamalah dengan orang kafir, yaitu al-walidul kafir. Al-walidul kafiru yajibu ala waladihil muslimi an yabarrahu. Orang tua yang kafir wajib bagi anaknya yang sudah muslim untuk berbakti kepadanya. Ya, anak yang sudah muslim wajib berbakti kepada orang tuanya yang masih kafir. Lakinnahu la yuti'uhu fil kufri, akan tapi tidak boleh mentaati orang tuanya dalam kekufuran tersebut. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkulli waliwalidayka ilayyal masir. Ya. Kami perintahkan manusia terhadap kedua orang tuanya, ya, ibunya yang telah melahirkannya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, telah menyapihnya dalam 2 tahun, ya supaya engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'uma. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Al-walidu lahu haqqun wa in kana kafiran. Ya, orang tua itu memiliki hak walaupun dia masih kafir.
Lakin la tuhibbuhu al-mahabbatal qalbiyah. Akan tapi kamu jangan mencintainya dengan kecintaan hati. Bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi laka. Akan tapi engkau membalas kebaikannya ya atas tarbiyah dirinya kepadamu. Wa annahu walidun, dan bahwasanya dia adalah orang tua. Walahu haqqun tukafi'u ala dhalik, dan dia sebagai orang tua itu memiliki hak, ya orang tua yang kafir masih memiliki hak ya untuk engkau balas atas kebaikan-kebaikannya tersebut. Ya, jadi orang tua kafir, anaknya muslim, si anak muslim ini wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini perintah Allah Ta'ala. Tapi apabila mereka memaksamu untuk berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, maka jangan taati. Ya. Pergauli mereka selama di dunia ini dengan baik. Tapi yang terjadi pada Ubaidah, ya itu di peperangan. Ya, Ubaidah dengan ayahnya itu terjadi di peperangan. Maka ketika di peperangan, ya apabila seorang anak bersama kaum muslimin, pasukan kaum muslimin dan ayahnya ada di pasukan kafir, boleh seorang anak membunuh ayahnya karena dia sebagai orang kafir dan dalam peperangan. Tapi jika tidak dalam peperangan, ya maka kita diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua yang masih kafir. Ya alhamdulillah orang-orang tua kita ya semuanya muslim, maka kita harus lebih berbakti lagi kepada mereka. Kemudian yang kelima, yang dibolehkan bermuamalah dengan orang kafir, tabadulu tijarati ma'hum wasyira'i minhum. Boleh bertukar perniagaan bersama orang-orang kafir dan membeli dari mereka. Syira'ul hajati minhum wastiradul badai wal aslihati minhum bithamani la ba'sa bidzalik. Membeli kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari mereka, yang mengimpor barang, mengimpor senjata-senjata dari mereka dengan membayar ya dengan harganya, maka ini tidak mengapa. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'al kufar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu bermuamalah dengan orang-orang kafir. Wa kadzalika amala ahla Khaybarin wa hum yahudun ala an yazra'ul arda bi juz'in mimma yakhruju minha, ya atau yukhriju minha, atau mimma yukhraju minha. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bermuamalah dengan ahlu Khaybar. Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi belum masuk Islam. Ya. Nabi pernah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi Khaybar untuk supaya mereka ya menanam atau ya menggunakan tanah Khaybar untuk tanaman. Ya, kemudian Nabi memberikan upah ya dari hasil panennya. Ini tidak mengapa. Ya, saling bertukar perniagaan atau jual beli dari mereka. Laisa hada minal mualati wal mahabbah. Ini bukan ya termasuk mualah, loyalitas dan kecintaan. Wa inna ma huwa tabadulu masalih. Akan tapi ini saling tukar ya manfaat. Yajibu an na'rifa hadhil umur. Wajib bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara ini, wa annaha la tadkhulu fil muwalati wa laysa manhiyan anha. Dan ini tidak masuk dalam loyalitas kepada orang kufar dan ini tidak dilarang. Kemudian juga wa kadzalika al-istidanatu minhum, dibolehkan juga berhutang kepada mereka orang-orang kufar ini boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berhutang kepada orang Yahudi makanan. Lalu Nabi menggadaikan baju besinya yang dia miliki, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baju besinya masih tergadai pada orang Yahudi tersebut, ya dengan makanan yang Nabi SAW beli untuk keluarganya. Nabi pernah berhutang kepada orang Yahudi. Ini boleh ya berhutang, berjual beli dengan orang-orang kufar dibolehkan. La mani amin hadza, tidak mengapa ya dari hal ini. Lianna hadhihi umurun dunyawiyatun wa masalihu
wala tadullu 'alal mahabbati wal mawaddati fil qulubi fala budda an nufarriqa baina hadza wa hadza. Ya. Ini tidak mengapa karena ini adalah perkara-perkara dunia dan masalih ya, kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, ada manfaat-manfaat yang ini tidak menunjukkan akan kecintaan atau berkasih sayang yang ada dalam hati ya, maka kita harus ya membedakan antara ini dan itu. Ya, li'anna ba'dhan nasi idza sami'a nususal adawati lil kufari wa adami mahabbatihim qad yafhamu annahu la yata'amalu ma'ahum wa la yattasilu bihim nihaiyan wa an takuna muqata'atan nihaiyatan. Karena sebagian manusia apabila mendengarkan nas-nas atau dalil-dalil ya akan permusuhan dengan orang kufar atau tidak mencintai mereka, tidak loyalitas kepada mereka, mereka terkadang memahaminya ya sama sekali tidak boleh bermuamalah dengan orang kufar. Ya, tidak boleh menyambung hubungan ya sama sekali dengan orang kufar. Harus memutuskan hubungan dengan orang kufar selamanya. La, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak betul. Hadza muhaddadun bi ahkamin wa hudud wa bi hududin wa bi syurutin ma'rufatin inda ahli ilmi makhudhatin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini terbatas dengan hukum-hukum, ya batasan-batasan dengan syarat-syarat yang dikenal oleh para ulama yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jadi boleh berniaga dengan orang-orang kufar, boleh berhutang dengan orang-orang kufar. Kemudian boleh bermuamalah dengan orang kufar. Kondisi yang keenam ini, abahallahu tazawuja min nisa'i ahlil kitabi bi syarti an yakunna afifatin fi a'radihinna. Ya, Allah telah membolehkan, menghalalkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan syarat wanita-wanita yang boleh dinikahi tersebut yang menjaga kesucian dirinya. Ini dengan syarat. Ya, kalau mereka tidak menjaga kesuciannya, maka tidak dibolehkan untuk dinikahi. Tapi ingat di sini adalah wanita ahlul kitab. Yang boleh dinikahi oleh para lelaki muslim adalah wanita ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Selain mereka tidak boleh. Ya, selain mereka tidak boleh. Dengan syarat wanita yang Yahudi dan Nasrani ini dia harus menjaga kesuciannya. Ini dimubahkan, dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Ya, dibolehkan. Ini bagi laki-laki menikahi wanita ahlul kitab boleh. Tapi wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Ya, wanita muslim tidak boleh menikah dengan orang kafir. Siapapun itu, baik ahlul kitab atau di luar ahlul kitab. Ya, ini dikhususkan bagi laki-laki saja. Ya, laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat yang mereka menjaga kesuciannya. Wa abahallahu lana akla dhabaihim. Ya, dan Allah membolehkan bagi kita untuk memakan sesembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sesembelihannya halal bagi kita. Allah menghalalkannya. Kemudian yang ketujuh, yang dibolehkan bermuamalah dengan orang kufar adalah la ba'sa bi ijabati da'watihim. Tidak mengapa memenuhi undangan mereka. Ya, kalau orang-orang kafir ya itu mengundang kita, ahlul kitab ya, mengundang kita, kita penuhi undangannya. Dan tidak mengapa juga aklu ta'amihim al-mubah kama fa'alan Nabi SAW. Dan boleh juga memakan makanan mereka yang mubah hukumnya. Jangan yang haram, yang mubah. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya. Kemudian yang kedelapan, boleh bermuamalah dengan orang kafir pada kondisi yang kedelapan ini. Al-ihsanu ilal jirani minal kufar. Berbuat baik kepada tetangga yang masih kafir. Ya, berbuat baik kepada tetangga yang masih kafir. Li'anna lahum haqqal jiwar, karena mereka memiliki hak tetangga. Nah, kita tidak boleh mengganggu
tetangga kita yang masih kafir. Mereka memiliki hak tetangga. Kita boleh berbuat baik, memberikan sesuatu kepada mereka. Ya, syukur-syukur kita bisa mendakwahi mereka dan mereka bisa masuk Islam menjadi saudara kita apabila mereka masuk Islam. Kemudian yang disebutkan Syekh yang terakhir, boleh bermuamalah dengan orang kafir, la yajuzu zulmuhum, tidak boleh mendolimi orang kafir. Ya, walaupun kita benci kepada mereka, walaupun kita memusuhi mereka, tidak boleh berbuat dolim kepada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Dan janganlah, ya, atau ya, dan janganlah kebencian kepada suatu kaum menghalangi kalian, ya, untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian karena dia, keadilan itu, ya, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Surat Al-Maidah ayat 8. Nah, inilah beberapa muamalah dengan orang kafir yang dibolehkan. Pada asalnya kita memusuhi orang-orang kafir, ya, kita membenci orang-orang kafir, tidak boleh kita ada rasa cinta dalam hati kepada mereka, walaupun itu kerabat sendiri, walaupun itu adalah orang tua kita sendiri, anak kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat-kerabat terdekat kita, tidak boleh. Tapi ada, ya, dikecualikan beberapa keadaan, ya, kita bermuamalah dengan mereka, ya, bermuamalah dengan mereka bukan dengan kecintaan, bukan dengan kecintaan dengan hati, bukan berarti kita memutus hubungan dengan mereka dalam perkara-perkara dunia. Ya, boleh kita, ya, mengadakan hubungan dengan mereka dalam perkara-perkara dunia, tapi hati kita tetap membenci orang-orang kafir. Kita harus loyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, ya, mencintai mereka, menolong mereka, tapi kita berlepas diri dari orang-orang kafir sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat Al-Quran yang tadi sudah kita sebutkan, dan sebagaimana yang telah dilakukan, ya, oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu terhadap bapaknya. Abu Ubaidah membunuh ayahnya ketika perang Badar. Ya, wallahu alam. Ya, sebelum ditutup, mungkin di antara antum ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, untuk pertanyaan kemarin yang sholat di apa yang ada kuburannya di masjid, ya, Ana sudah bertanya kepada guru Ana, Al Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi hafizahullah taala, ya, bahwa hukumnya sholatnya tidak sah. Ya, orang yang sholat di masjid yang ada kuburannya, hukum sholatnya tidak sah karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat, ya, di masjid yang ada kuburannya atau yang dibangun yang masjid dibangun di atas kuburan atau yang kuburan itu, ya, dikuburkan mayat, ya, di dalam masjid, ini tidak boleh. Silakan di antara antum mungkin ada yang bertanya, bisa langsung atau mungkin bisa lewat chat. Ada ya, Wah? Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin Anda cukupkan. Oh ya, ini ada chat ya. Assalamualaikum Ustadz, menambahi jikalau posisi masjidnya di samping masjid, mungkin jikalau posisi kuburannya di samping masjid, bagaimana ya Ustadz ya? Ya, kalau posisi kuburannya di samping masjid dan itu masih tanah masjid, lebih baik dihindari. Ya, tapi kalau dia sudah pisah dan bukan termasuk area masjid, ya, ini tidak mengapa. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Ya, di sini ada pertanyaan lagi.
Iya, bismillah Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim Mutiara Ilmu Nafi dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan begitu juga antum ya. Antum semua yang hadir. Ya, untuk keadaan saat ini di lingkungan anak umat muslim berlaku zalim, sedangkan umat kafir berlaku baik. Bagaimana menyikapinya? Iya, perhatikan Ibu. Iya, orang muslim yang zalim, ya, orang muslim kita semua diantaranya, ya, tidak terlepas dari kesalahan. Ya, kita ini adalah umat yang berdosa dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka muslim yang zalim itu lebih baik daripada orang kafir jauh sekali. Ya, orang kafir walaupun berbuat baik, maka kebaikannya itu akan sia-sia di akhirat, tidak akan bermanfaat baginya dan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Ya, maka kita dakwahi saudara kita yang muslim, ya juga dakwahi orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita karena dia memiliki hak tetangga. Ya, kita dakwahi mereka. Ya, dan berbuat baik kepada saudara kita yang muslim yang menjadi tetangga kita, juga berbuat baik kepada tetangga kita yang masih kafir. Tapi ingat, ya, jangan ada rasa cinta loyalitas dengan hati kepada orang-orang kafir. Ya, orang muslim itu jauh derajatnya lebih tinggi daripada orang orang kafir. Walaupun mungkin di sana banyak sekali kesalahan-kesalahan sebagaimana kita juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti saudara-saudara kita. Wallahu alam. Ada lagi, ikhwah? Atau bisa langsung? Cukup ya? Karena cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ana. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.